Halo guys, selamat datang di cerita 1. Sebelum masuk ke inti cerita filmnya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya guys. Versatil Mage atau Kuanzi Fasi. Chapter 3. Setelah Mo Fan kembali ke rumah, yang bisa dia pikirkan hanyalah kata-kata Muhe. Kata-kata itu tampaknya tulus dan tulus, namun, penghinaan yang dimilikinya untuk keluarga Mo, dan terhadap dirinya sendiri, sangat jelas. Bahkan tidak bisa menjadi penyihir tingkat utama. Ayahmu, aku, akan membuatmu memakan kata-kata itu. Mo Fan mengakui ada periode waktu di mana dia dan putri kecil, Mu Ningsue, sangat dekat satu sama lain. Namun, pemuda itu tidak tahu bencana macam apa yang akan terjadi pada keluarganya yang miskin. Sejak hari itu, Mo Fan akhirnya menyadari bahwa ada perbedaan kelas sosial. Mo Fan, hahaha, saya telah memecahkan masalah Anda. Saya menelepon seorang teman lama saya, dan ternyata dia baik-baik saja sekarang. Dia adalah ketua Tianlan Magic High. Dia berkata jika kamu bisa dengan rajin menumbuhkan sihir, maka dia bisa membiarkanmu memasuki Tianlan Magic High dan membiarkanmu membangunkan elemental magic milikmu. Peluang semacam ini hanya datang sekali seumur hidup, jadi Anda benar-benar perlu melakukan yang terbaik saat ini, oke? Mo Jiaxing yang berwajah kuning memasuki rumah sambil tersenyum, sambil menepuk bahu Mo Fan. Mo Fan memandang senyum gembira ayahnya. Jika dia adalah dirinya yang normal, dia juga akan bahagia dan merayakan ini dengan minum secangkir anggur putih dengan ayahnya. Namun, bagaimana dia masih bisa percaya pada tawa jujur dan cerah ayahnya setelah mengetahui kebenaran? Apa yang membuat Mo Fan kurang percaya pada ayahnya yang terhormat adalah bahwa tidak ada orang lain yang menghormatinya di masyarakat mereka. Benarkah? Bagus sekali. Itu pasti ayah saya, dia memperbaiki masalah apapun yang kita hadapi. Haha, akhirnya, Mo Fan akhirnya memasang wajah tersenyum, saat dia merangkul bahu ayahnya. Tentu saja. Kamu pikir ayahmu siapa? Mo Jiaxing pikir omong kosong anak ini sangat bagus, jadi senyum di wajahnya tumbuh semakin lebar. Ayah dan putranya masih memiliki beberapa gelas tersisa. Sementara mereka minum, Mo Jiaxing dengan bijaksana berkata, Mo Fan, kamu harus tinggal di asrama. Saya berencana menyewakan rumah sehingga kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak uang untuk diri kita sendiri. Mo Fan sudah tahu bahwa rumah ini pada dasarnya telah dijual kepada Mu He. Rumah jelek ini tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, namun, tanah berada di dalam wilayah kota sehingga harganya sangat tinggi. Baiklah, aku akan melakukannya. Saya tidak sering kembali lagi. Hanya saja, bagaimana dengan Xinxia? Mo Fan berkata sambil berpura-pura tidak tahu yang sebenarnya. Xinxia tinggal dengan bibimu. Sejujurnya, tidak mudah bagi dua pria seperti kita untuk merawat Xinxia. Gadis itu sangat masuk akal, jadi tidak perlu bagi kita untuk mengkhawatirkannya, kata Mo Jiaxing. Kalau begitu, aku mengerti. Pastikan Anda sering datang dan mengunjungi saya di sekolah, kata Mo Fan. Aku akan. Baiklah, saya lelah. Saya akan pergi tidur dulu. Kamu harus pergi ke sekolah besok. Mo Jiaxing menghabiskan gelas anggur putih terakhir dan berdiri bergoyang. Mo Fan melihatnya berbalik. Melihat punggungnya membuatnya tiba-tiba teringat akan artikel yang ditulis oleh Zhu Ziqing. Aku akan tinggal di sekolah, dan Xinxia akan tinggal bersama bibi kami, kita harus menemukan tempat, tetapi di mana orang ini akan tinggal. Pada akhirnya, Mo Fan tidak mengemukakan masalah ini. Bahkan, Mo Jiaxing bersedia melakukan pengorbanan ini karena dia percaya itu adalah tugas dan kehormatan seorang ayah. Dia ingin memberi tahu putranya bahwa dia harus belajar dengan tenang, dan bahwa dia akan membantunya menyelesaikan masalah yang tidak dapat dia selesaikan sendiri. Selain itu, Mo Fan juga mengerti bahwa jika dia mengangkat masalah itu hanya akan membuat Mo Jiaxing merasa sedih dan malu. Lagi pula, laki-laki apa yang tidak ingin menjadi ayah yang luar biasa yang dapat memperbaiki segalanya untuk putranya. Mo Fan tidak bisa membawanya. Orang lain mungkin tidak menghormati ayahnya, tetapi dia tidak. Rumah rusak ini, jadi bagaimana jika kita tidak tinggal di sini? Paling banyak dalam 3 tahun, setelah saya telah mencapai tingkat yang hebat dalam studi sihir, saya akan memiliki apapun yang saya inginkan. Di masyarakat ini, sihir adalah penghormatan.
Aku akan menjadi master magisian yang gigih. 2 bulan liburan musim panas berlalu dengan sangat cepat. Mo Fan merasa seolah-olah dia telah dijatuhkan ke lautan buku. Ada semua jenis buku di Tianlan Magic High. Lebih jauh lagi, buku-buku tentang sihir sama seperti buku sains, rumit, banyak dan menawarkan makna asli untuk pengetahuan apa yang bisa mereka tawarkan. Namun, Mo Fan telah menuai panen besar. Paling tidak, dia bukan lagi seorang yang buta huruf. Oh, magic buta huruf. Mo Fan pada dasarnya memahami semua pengetahuan dari 9 tahun pendidikan sihir wajib. Potensi tersembunyinya dilepaskan saat dia didorong ke kedalaman keputusasaannya. Sekolah dimulai pada tanggal 1 September. Hari pembukaan sangat penting bagi semua siswa sihir. Ini karena ikut serta dalam langkah paling penting bagi semua siswa memasuki dunia penyihir, mereka akan menentukan seperti apa elemental magisian nantinya. Kebangkitan, seperti namanya, melibatkan membangkitkan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Anda. Bocah kecil, semoga beruntung. Terbaik Anda membangunkan elemen api. Itu akan memungkinkan Anda untuk memiliki keunggulan dibandingkan siswa sihir lainnya. Meskipun elemen lain cukup baik, di antara penyihir tingkat utama, elemen api adalah yang terbaik dalam hal kecakapan bertarung. Oh, elemen rock juga tidak buruk, juga elemen wind, kepala pengawas perpustakaan, kata Pak Tua Gu. Mo Fan menjawab dengan setuju tanpa memahaminya. Ketika Pak Tua ini mulai berbicara, dia tidak berhenti. Yang benar adalah, Mo Fan tidak bisa tidur tadi malam. Baginya, kebangkitan hari ini bukan hanya perubahan nasib baginya, tetapi juga upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dunia asalnya, hal-hal seperti sihir sama sekali tidak ada. Namun, hari ini ia akhirnya dapat dengan sepenuh hati memahami pengalaman ini. Jantung kecilnya melompat-lompat. Mo Fan ditempatkan di kelas 8, dengan nomor siswanya 48. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Dia praktis memasuki sekolah dari pintu belakang. Semakin tinggi jumlah siswa, semakin tinggi skor yang mereka terima selama ujian sekolah menengah sihir. Dikatakan bahwa ketika seseorang dengan jumlah yang lebih tinggi terbangun dan menerima elemen, kecepatan mereka dalam mengolah sihir jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Ini karena pemahaman mereka terhadap sihir jauh lebih baik, sehingga mengolahnya juga jauh lebih mudah bagi mereka. Seperti keberuntungan, orang nomor 1 di kelas 8 kebetulan adalah teman sekelas lama Mo Fan, Mu Bai. Mu Bai sebenarnya dari keluarga Mu. Sepertinya dia bukan dari keluarga utama. Alasan mengapa Mu Bai selalu memandang rendah Mo Fan adalah, tentu saja, karena statusnya di dalam mansion Mu. Dia dianggap sebagai tuan muda kecil, sedangkan Mo Fan adalah putra seorang pelayan, dengan demikian juga seorang pelayan. Sayangnya untuk anak ini, dia hanya anak cabang. Dia tidak berada di dekat seorang putri seperti Mu Ningsue. Mu Bai telah menggunakan setiap taktik untuk pengadilan Mu Ningsue, namun, dia hanya mengabaikannya. Nilai Mu Bai dalam sihir benar-benar bagus. Dalam keluarga Mu, dia adalah salah satu dari mereka yang menerima perhatian ekstra. Dikatakan bahwa jika dia membangunkan elemen keluarga Mu, elemen es, kecepatan kultivasinya di masa depan akan meningkat beberapa kali. Bagaimanapun, keluarga Mu memiliki banyak sumber daya yang dapat mereka tawarkan. Keluarga lain tidak bisa dibandingkan dengan apa yang keluargamu dapat berikan kepada anak dari cabang keluarga. Kelas, selamat atas penerimaan. Agaknya, banyak dari Anda telah menunggu waktu emosional hari ini, tetapi sebelum itu, ada banyak hal yang perlu saya katakan kepada semua orang. Di Great Magic Grounds, semua 1.500 siswa baru dibagi menjadi 20 kelas, membentuk menjadi regu, karena mereka berdiri dengan rapi di samping satu sama lain. Mereka tampak luar biasa. Siswa, apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang mage? Tidak peduli kamu seperti apa mage, jangan lupa bahwa kita para penyihir ada untuk lebih memungkinkan manusia untuk tumbuh. Kami melindungi misi kemanusiaan yang paling penting. Jangan lupa bahwa di luar kota yang aman ini, ada banyak hewan sihir yang mengawasi kita seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Ketika pidato kepala sekolah berakhir, ia akhirnya sampai pada bagian yang paling dinanti-nantikan semua orang. Baiklah, kamu akan memulai upacara kebangkitan hari ini. Saya harap Anda akan menjadi bintang terbit di dunia sihir masa depan. Seperti kata-kata kepala sekolah tua dikatakan,
para siswa di lapangan tidak bisa lagi menahan sukacita di hati mereka. Siapa yang tidak ingin menggunakan api menyala yang penuh dengan kekuatan untuk menghancurkan musuh Anda? Siapa yang tidak ingin menggunakan es dan membekukan dunia? Siapa yang tidak ingin mendominasi dan berlari kencang di seluruh dunia dengan kesombongan? Siapa yang tidak ingin menggunakan kekuatan bumi dan melawan penjajah? Dalam banyak kisah, video, dan film ada banyak pahlawan yang disembah. Selain itu, ini memotivasi para siswa untuk menjadi semacam pesulap tertentu. Hari ini adalah langkah pertama mereka dalam perjalanan itu untuk menjadi seorang mage yang berkeliaran di wilayah Magical Beast di luar kota, atau untuk memerintah kota sihir dengan kekuatan terpenting mereka. Selesai. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.